Data dari World Economic Forum tahun 2017 menyebutkan 620 ribu ton sampah plastik mencemari perairan Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sampah kurang tepat. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak mempunyai pilihan selain membuang sampah dengan cara yang membahayakan lingkungan. Bahkan, 78% sampah plastik rumahan dibakar dekat dari rumah, 12% dibuang ke aliran air, dan 10% dibuang di tanah ataupun dikubur, yang akhirnya sampai ke laut. Namun, sejak munculnya pandemi COVID-19, Indonesia juga menghadapi masalah pada lonjakan sampah plastik yang disebabkan oleh ketergantungan besar terhadap layanan pengiriman makanan dan belanja online, sementara daur ulang sedang menurun. Data menunjukkan adanya kenaikan tajam hingga 70% dibandingkan sebelum pandemi, yaitu 23 ton per hari antara Maret ke Mei. Terkait dengan pengelolaan sampah, pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 27 tahun 2017 tentang Jakstranas atau Kebijakan Strategis Nasional Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan sampah rumah tangga sebesar 30% di tahun 2025. Pengelolaan sampah khususnya di kota-kota besar Indonesia memang masih menjadi tantangan besar. Sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat berkolaborasi untuk menjadi bagian dari solusi atas masalah tersebut. Extended Stakeholder Responsibility atau ESR bisa menjadi solusi untuk menangani masalah sampah plastik dan kemasan yang lebih efisien karena melibatkan semua pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. Lalu program Extended Producer Responsibility atau EPR sebagai bagian dari ESR dan bentuk keterlibatan pelaku industri pun perlu diterapkan. Kemasan bekas yang bersih dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah tujuan utamanya. Adapun penerapan praktik ekonomi sirkular yang mampu mengurangi jumlah sampah plastik dan kemasan dengan menggunakan kembali maupun mendaur ulang sampah pasca konsumsi agar tetap memiliki nilai. Melalui praktik ekonomi sirkular yang terintegrasi, target pemerintah akan pengurangan timbunan sampah mungkin tercapai dan bisa memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. BRACE hadir sebagai asosiasi yang dibentuk pada tahun 2010 dan berkomitmen untuk menemukan solusi pengelolaan sampah kemasan yang berkelanjutan. BRACE didirikan oleh Coca-Cola Indonesia, Danone Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur, PT Nestle Indonesia, Tetra Pak, dan PT Unilever Indonesia. Visinya menciptakan dan menggerakkan ekosistem berkelanjutan yang mengubah sampah kemasan menjadi sumber daya bernilai tinggi dan membawa manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi Indonesia pada tahun 2030. BRACE percaya bahwa Extended Stakeholder Responsibility atau ESR dalam konsep ekonomi sirkular adalah sebuah kerangka kerja paling efektif karena melibatkan semua pihak dalam rantai pasokan, baik dari perusahaan kemasan, produsen, retail, pemerintah, konsumen, hingga industri daur ulang, di mana Packaging Recovery Organization atau PRO adalah elemen penting di dalam kerangka kerja ini. Secara lebih detail, aktivitas PRO terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori A yang bertujuan membangun pasar daur ulang atau hasil akhir, kategori B untuk pengembangan kapasitas sistem pengumpulan, dan kategori C yang meliputi edukasi kepada masyarakat dan penelitian. Tahun ini PRO akan berfokus kepada penanganan material kemasan berupa plastik PET dengan target daur ulang sebesar 60%. Kemudian dilanjutkan dengan penanganan materi kemasan lainnya di tahun 2021 dan seterusnya. Materi kemasan lainnya meliputi USB Fresh Carton atau UBC, Flexibles, dan HDPE plastik.
Sedangkan di tahun depan merupakan sebuah peluang untuk PRO agar memulai ekspansi keanggotaan sehingga lebih banyak pemangku kepentingan dapat terlibat. Besar harapan Brace agar pemerintah dan sektor informal serta semi-informal lainnya dapat bergabung dalam inisiatif ini untuk Indonesia Lestari. Packaging Recovery Organization atau PRO bisa menjadi jawaban sejumlah tantangan pada pengelolaan sampah dan optimalisasi praktek ekonomi sirkular Indonesia.
Pemuda Peduli Lingkungan. Kami mengaturkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, dan mudah-mudahan ini himbauan juga untuk masyarakat supaya membuang sampah dengan sembarangan, karena sekarang sudah ada petugas kami untuk itu. Maka kami mengharapkan kerjasamanya antara masyarakat dengan petugas kami, dan kami ucapkan kepada semua masyarakat yang ada di Kampung Nagrak ini, mudah-mudahan ada dalam kesehatan, juga sama dengan petugas, mudah-mudahan ada dalam kesehatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu karena meeting polis Yuk. Nama Simkuring Ang Baden Tertarik. sebagai ketua Pemuda Peduli Lingkungan. Kami sebagai ketua dan tim menghimbau kepada semua masyarakat untuk buang sampah pada tempatnya dan jangan membuang kepada yang tidak diizinkan atau kepada sungai, apalagi kebun punya orang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep dari tim pemuda, itu wakil tim pemuda peduli lingkungan, mengajak kepada warga Kampung Nagrak untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan dan keindahan. Ya, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jatuh. Kenapa Riko? Ini nih, plastik makanan ikannya jatuh. Aduh, gimana nih? Tuh kan, ikannya pada marah Riko. Astagfirullah. Maafin Riko ya ikan. Alhamdulillah, ikannya sudah mau makan Kyo. Kyo, kenapa sih ikan gak bisa makan makanan yang ada di dalam plastik? Ya karena ikan kan gak punya tangan seperti manusia Riko. Jadi mereka tidak bisa merobek plastik semudah manusia. Tadi pagi Bunda minta tolong Kyo ambilin tas belanja. Bunda bilang untuk ngurangin sampah plastik. Memangnya ada apa sih dengan sampah plastik? Riko, plastik itu material yang bermanfaat. Banyak benda-benda yang ada di sekeliling kita yang dibuat dari plastik. Tapi ada kekurangannya, yaitu sulit terurai. Terurai? Terurai itu hancur dan menyatu lagi dengan alam Riko. Dan yang parahnya lagi, banyak sampah plastik itu yang dibuang sembarangan, lalu kemudian terbawa hanyut hingga mencemari laut. Astagfirullah. Kasian ya ikan-ikan. Terus kita harus gimana dong?
Allah sudah mengingatkan kita tentang kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Agar kerusakan tidak semakin parah, ya kita harus mulai mengurangi penggunaan plastik. Seperti yang tadi Bunda lakukan, membawa tas belanjaan sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Atau bisa juga mendaur ulang plastik yang ada untuk dijadikan benda lain yang bermanfaat tentunya. Masya Allah. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, kok buang botol kosongnya di rumah? Iya, tadi Bunda nggak nemu tempat sampah. Daripada buang sembarangan, ya Bunda buangnya di rumah aja. Kan kita sudah memilah sampah agar lebih mudah didaur ulang. Riko tahu kan, kalau diproses dengan benar, botol bekas seperti ini bisa terakhir lagi jadi botol baru. Seperti Aqualife. Kalau gitu, Riko juga mau masukin botol yang tadi Riko minum ke kantong daur ulang ya Bunda. Pinter anak Bunda. Gio juga tidak melihat ada kantong plastik di belanjaan Bunda. Karena pakai tas belanjaan sudah cukup kok. Biar semakin kurang sampah plastiknya. Kan kita harus lebih bijak dalam menggunakan plastik. Iya, kalau kita pakai plastik kebanyakan, lalu jadi sampah, kasihan ikan-ikan yang ada di sungai dan di laut. Wah, tambah pinter anaknya Bunda. Alhamdulillah Bunda, berkat Kio. Tambah pinter lagi kalau Riko bantuin Bunda nyapu rumah. Gimana? Ih, Bunda, gak nyambung. Ya, ada kami atas nama RT 04 RW 08 sangat berterima kasih sekali tentang peduli pemuda sampah di Kampung Nagrak. Sebelumnya di Kampung Nagrak RT 04 RW 08 khususnya, kalau belum ada pemuda peduli sampah itu yang buang sampah sembarangan depan rumah. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada pemuda peduli sampah, ya sangat bersih sekali. Ya, terima kasih buat pemuda peduli sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aceh Mahpudin, selaku warga masyarakat dari RT 0208 Kampung Nagrak. Mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan petugas peduli kebersihan lingkungan. Karena sebelumnya ada kegiatan ini di Kampung Nagrak tuh sampah sangat berserakan dan warga membuang sampah kemana saja gitu seenaknya. Tapi setelah ada kegiatan dari rekan-rekan peduli lingkungannya, alhamdulillah sekarang lingkungan kami kelihatannya bersih, tertib dan teratur. Begitu rupanya yang saya bisa sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya kepada semua pihak. Abi nami Ibu Nok Pastrini di RT 03 RW 8. Ya. Oh ya, kawit nama rada sasalah kang buang sampah teh gitu kada ka mana gitu. Terus upami anu gaduh hawu panten dibakar, upami anu teh gaduh mah panten kana solokan. Judilahnya terus aya tempat pembuangan mah kampung teh rada bersih. Ka tim pemuda peduli lingkungan nganuhunkeun pisannya ayeuna mah Kampung Nagrak teh janten rapi bersih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi RT 01 RW 08 atas nama Miftahul Falah. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada para pemuda yang menamakan pemuda
peduli lingkungan yang alhamdulillah dengan ikhlas hati mau dan berani untuk mengambil atau menarik sampah warga di satu RW-an, yaitu RW 8 dengan 4 RT 1, 2, 3, 4 dari dari Kulon ke Wetan, dari Kidul ke Kaler gitu, pengen cek Sunda nama. Kebiasaan masyarakat di sini sebelum pemuda-pemudi lingkungan punya inisiatif untuk menarik sampah warga kami di sini. Warga kami di sini biasa buang sampah sembarangan. Di antaranya ada yang ke kebun, aya anu kasusukan, ke balungan pengen di antaranya. Ada yang dibakar sendiri sehingga membuat polusi atau selokan menjadi tersumbat gitu. Itu kami ucapkan terima kasih kembali kepada para pemuda peduli lingkungan khususnya yang telah berani, dan dari kami pun aparatur pemerintah setempat sangat mendukung, sangat mensupport sekali. Mudah-mudahan kedepannya bisa mensupport bukan hanya doa saja tapi bisa dengan moral dan moralnya. Begitu saja dari kami ucapkan terima kasih kembali. Jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan amal ibadah para pemuda peduli lingkungan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Pemuda peduli lingkungan, enggak warga yang telah membantu dengan tindakan apa kering gitu kan, basah. Jadi untuk kesempatan kita bekerja.